Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kira-kira efek bump yang ada di GIMP itu seperti apa. Ya, apakah sama seperti software lainnya? Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail bagaimana cara membuat efek bump yang ada di GIMP, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu ngikuti channel saya, karena di dalamnya banyak tips and trik bagaimana cara menggunakan software GIMP. Oke teman-teman, kalau begitu langsung saja simak videonya mengenai bagaimana cara membuat bump yang ada di GIMP. Ya teman-teman, saat ini kita akan mencoba bagaimana cara membuat efek bump. Bump itu tonjolan ya, orang bilang tonjolan ya, gitu ya. Nah itu ada yang bilang display, ada yang bilang bump. Nah kurang lebih seperti itu. Oke, di awal teman-teman tinggal cari, boleh menggunakan foto dari saya atau foto dari internet juga boleh ya, atau foto sendiri juga boleh ya. Oke, saya di sini saya coba punya ada gambar media teksturnya. Nah ini dia teman-teman ya, teksturnya sudah ada. Terus kemudian saya ada dua tekstur teman-teman. Nah, satu lagi teksturnya ini dia. Nah ada dua. Jadi nanti bumpnya menggunakan ini gitu ya. Terus kemudian ininya apa namanya, teksturnya ini dia, kurang lebih seperti itu. Oke, langkah pertama caranya bagaimana cara membuat, contohnya seperti apa sih outputnya? Outputnya tuh seperti ini teman-teman. Nah ini gambarannya, ini gambaran outputnya seperti ini ya. Nanti boleh dibedakan sedikit ya. Nah ini kita harus pintar-pintar bermain bagaimana cara membuatnya di dalam menggunakan software GIMP, karena software GIMP ini tidak sama dengan software aplikasi lainnya yang manipulasi ya, khususnya Photoshop. Nah tapi saya juga sangat senang dengan software gratisan ini, kita bisa lebih berkreativitas ya secara bebas. Oke. Nah kali ini sebelum untuk membuat seperti ini, teman-teman harus merubah warnanya dulu ya, warna dari si elemen ini. Kita ke layar dulu. Ini saya coba ganti warna saja. Sebelum saya ganti warna, saya harus ngatur yang namanya menggunakan brightness contrast, karena saya kepengen dia agak sedikit kuat di warna terang dan warna gelapnya. Oke, seperti ini. Nah ini dia. Nah itu lebih kuat gitu ya, maksudnya lebih terlihat. Nah itu dia. Kalau tadi kan agak flat gitu ya, kurang menonjol gitu ya. Oke, saya kepengen agak begini, tapi jangan terlalu terang banget, kira-kira segini aja. Oke, setelah sampai di sini teman-teman tinggal diberi warna color balance. Warnanya bebas, mau ngikutin saya juga boleh. Nah ini warna saya kan lebih ke biru-biruan ya, jadi saya menggunakan warna biru sedikit, terus kemudian agak sedikit warna hijau, tambahin dikit. Nah kayak gini jadinya. Oke, boleh naikin kayak gini atau tambahin hijau dikit. Nah kayak gini, itu bebas teman-temannya, tidak harus ngikutin saya. Kalau teman-teman mau warnanya begini atau begini, itu bebas, tidak harus sesuai dengan saya. Teman-teman tinggal diatur kira-kira warnanya apa maunya. Oke, misalkan kayak gini contohnya. Oke, ya boleh, silakan. Atau warna-warna kayak misalkan kayak gini juga boleh ya. Dah cukup, kira-kira begitu aja. Ini bebas ya teman-teman, tidak harus ngikutin saya. Ini saya sedikit bedakan, tapi pada dasarnya sama. Kalau teman-teman ingin menambahkan lagi menggunakan warna biru boleh, ini kayak biru kayak gitu ya. Oke, terus kemudian teman-teman tinggal diatur kira-kira gelapnya diatur lagi. Nah gitu dia. Nah kayak gini deh contohnya. Oke, terus setelah sampai di sini teman-teman, nah teman-teman tinggal mengontrol kira-kira efek bumpnya bagaimana aja. Kalau saya lihat kayak gini nih, ini kan hidup nih tonjolannya. Wah, get urat-uratnya gitu ya kan. Oke, jadi saya tuh mencoba untuk memindahkan gambar ini ke dalam file kita yang ada di sini ya, gitu ya. Caranya adalah teman-teman tinggal diklik aja di sini, saya tekan Ctrl A, biarkan saja, lalu teman-teman tinggal diedit copy seperti biasa, lalu teman-teman tinggal dipaste di sini. Nah, gitu ya. Ini tekstur bumpnya tidak perlu harus menggunakan gambar ini, menggunakan gambar yang lain juga boleh, misalkan efeknya kayu boleh,
Jangan efeknya batu bata boleh, silakan. Karena ini untuk tonjolan aja teman-teman ya, hanya untuk tonjolan doang. Nah teman-teman sampai di sini baru diedit pas. Oke, seperti ini jadinya. Saya klik layar baru, klik di sini. Jangan lupa, kadang-kadang ada yang lupa nih, besarnya gimana? Nah itu dia, baru di adjust besarnya seperti apa, ya kan? Terus kemudian teman-teman tinggal diatur kira-kira skalanya maunya bagaimana, klik aja. Tinggal diatur aja, oh saya maunya begini, boleh. Saya maunya begini, boleh, silakan. Ya. Oke, dah. Ini udah dapat saya. Terus kemudian setelah sampai di sini, teman-teman bisa ngejust lagi di bagian terang gelapnya. Boleh menggunakan yang namanya brightness contrast. Oh, saya mau agak terang. Kayak gini, nah, lebih kuat tuh, lebih nonjol ya. Nah, jadi karena prinsipnya yang terang ini akan menonjol. Nah, lebih bagus lagi kalau misalkan pasnya ini diganti desaturate. Nah, dijadikan hitam putih. Nah, itu dia. Jadi nanti ketahuan bumnya lebih terasa. Nah, oke, saya naikin lagi nilainya, saya kasih brightness contrast. Oke, saya naikin. Oke, lebih kuat. Jadi prinsip dasar gini teman-teman, yang menonjol ini akan lebih keluar, yang putih akan lebih keluar dibanding kalau yang warnanya gelap, kurang lebih seperti itu. Oke, nama layar adalah mungkin saya ganti ya, saya ganti tonjolan atau bump aja gitu ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman diaktifkan di bagian bawah. Oke, setelah diaktifkan bagian bawah, sorry tadi saya ganti warna ya. Tadi saya ganti warna, saya kalau teman-teman ingin membuat warna berbeda boleh nanti ya, gampang. Nah setelah sampai di sini teman-teman tinggal diklik aja di bagian stone-nya, terus teman-teman ke menu filter ya, ke menu filter. Ini kita konsentrasi di bagian background dulu ya, yang background biru ini, bukan tulisannya belum. Kita konsentrasi di bagian yaitu yang backgroundnya. Oke, ini yang ini saya matikan, yang atas matikan karena saya konsentrasi di sini. Terus kemudian teman-teman tinggal ke filter, di sini ada namanya seperti map, pilihnya bump map. Nah di bump map ini tinggal dipilih kira-kira maunya bagaimana, apakah diklik, nah klik aja di sini. Terus di bagian apa? Di stone-nya, di stone. Nah ini di bagian stone, image yang stone ini maksudnya. Terus kemudian di stone ini di bagian layar yang mana mau diambil tonjolannya, di bumpnya, klik di bumpnya, klik 2 kali ya. Dah, nah teman-teman kelihatan. Oh, ya, lihat tuh. Oke, kelihatan bumpnya ya. Nah teman-teman tinggal diatur kira-kira depth-nya seperti apa. Apakah mau seperti ini atau bagaimana? Itu tergantung kalian. Apakah mau lebih kuat? Ini arahnya bisa di-adjust teman-teman. Sesuai kebutuhan ya. Bebas. Oke, terus kemudian setelah sampai di sini teman-teman tinggal diatur apakah maunya kuat seperti ini atau enggak. Kalau saya sih jangan terlalu kuat, agak kelihatan dikit aja. Nah kayak gini contohnya ya, jadi kayak ada kayak kasar gitu lah ya. Nah ini adalah tekstur dari yang atas, bukan tekstur bawah. Kalau tekstur bawah kan terlalu rapet. Nah saya pengen agak berbeda dikit. Oke, itu saja. Oke, terus kemudian setelah sampai di sini teman-teman tinggal menambahkan kira-kira tulisan. Nah, tulisan tuh bagaimana cara buatnya? Oke. Ya. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman tinggal mencoba untuk menduplikat yang bump di sini, ya. Karena bump ini sebagai patokan. Saya duplikat dulu layarnya. Oke, setelah duplikat kasih nama. Ini saya double klik ya. Tekstur buat teks. Nah, gitu ya. Saya bedakan. Yang pertama sudah selesai. Tekstur buat teks saya ganti warnanya. Saya menggunakan color balance. Ya, kira-kira begitu ya. Saya pengen agak berwarna berbeda. Gitu ya. Wah, kayak gini ceritanya nih. Agak red. Gitu ya ceritanya, contohnya. Oke. Kalau memang mau dicampur boleh. Kalau mau dicampur, ini saya mau tekstur kayak gini misalkan ya. Terus kemudian setelah sampai di sini baru saya bikin teks. Bikin teks sederhana. Saya klik di sini, saya ketik misalkan nah hati-hati ketika membuat teks, hati-hati teman-teman ya. Teman-teman harus ini kalau saya ketik langsung di sini otomatis si layar ini menciptakan sendiri. Nah, oke. Ketik ya, kira-kira bump. Oke. Terus kemudian hurufnya diperbesar. Nah, itu dia, diperbesar berapa bebas ya. Saya blok aja, lalu saya tinggal memperbesarnya menggunakan keyboard. Keyboard itu saya aktifkan. Setelah itu baru saya coba untuk geser ke atas, kira-kira gini. Ya, oke. Saya bikin dua deh. Ini ada satu teknik lagi gitu ya.
saya bikin 2, artinya bisa di atas bisa di bawah ya. Saya bedain aja. Oke, saya geser ke bawah. Ini saya coba untuk duplikat. Saya duplikat. Jadi ini ada 2 ya, nanti ada 2. Saya di bawahnya saya buat, tapi saat ini saya buat untuk yang atas dulu. Oke, setelah sampai di sini teman-teman, pastikan teman-teman tinggal mencoba untuk matikan si teksnya, lalu teman-teman tekan Alt, klik di bagian teksnya. Nah, kenapa? Supaya kita ngambil area seleksinya. Nah, baru yang ini di masking, seperti biasa. Masking jadi nih, gitu ya. Kalau mau, nah, tapi sebelum di masking, teman-teman saran saya di duplikat dulu, gitu ya. Kalau mau duplikat, misalkan mau dibikin tekstur yang sama, berarti duplikatnya. Kalau nggak mau tekstur yang sama, langsung masking boleh, monggo. Kalau mau dipakai lagi ya duplikat dulu. Kalau nggak ya langsung aja. Oke, ini jadinya teman-teman kurang lebih seperti ini. Oke, terus kemudian teman-teman tekan Ctrl Shift A. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman tinggal menambahkan efek seperti ini tuh. Ada efek bumpnya, efek shadow-nya ya. Sebenarnya ini bukan bevel, tapi ini drop shadow, teman-teman. Nah, ini pinter-pinternya kita bermain. Oke, setelah sampai di sini kita mau filter, pilihnya adalah di bagian di sini ada namanya kayak light and shadow, pilihnya drop shadow. Nah, itu hati-hati teman-teman. Nah, ini drop shadow ini nggak hidup di sini. Nggak hidup kenapa? Karena kondisi kita masih di bump. Ya, kalau dikasih gambar, kita klik filter. Nah, efeknya nanti nggak kelihatan teman-teman. Kalau saya kasih efek nggak kelihatan, nggak terjadi gitu ya. Nah, ini supaya bisa menjadi cropping, benar-benar cropping tanpa masking, itu bagaimana caranya? Teman-teman tinggal diklik kanan, pilihnya namanya apply layer mask. Nah, ya, apply layer mask. Dah. Nah, dia artinya maskingnya sudah dihilangkan, udah benar-benar dari cropping. Baru teman-teman tinggal dikasih filter, pilihnya adalah light and shadow, pilihnya drop shadow. Nah, ini baru kelihatan. Nah, itu dia teman-teman. Teman-teman tinggal diatur opacity dinaikin, kira-kira lebih seperti apa. Terus kemudian posisinya kira-kira adjustnya di mana? Apakah mau di tengah-tengah? Oke, terus kemudian radiusnya agak di atas, kayak gini. Pelan-pelan ya. Oke. Udah dikuatin dikit, kira-kira begini. Nah, radiusnya tinggal diatur, kira-kira apakah mau seperti ini? Nah, itu dia. Seperlunya ya. Kalau boleh naikin boleh, tinggal diatur. Kalau saya fullin, terus kemudian radiusnya saya mainkan kayak gini. Nah, gitu kurang lebih teman-teman. Ya, simple, sederhana, kurang lebih seperti itu. Pak, kalau misalkan saya pakai tekstur yang bawah boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya. Ini saya oke dulu ya. Nih saya oke udah jadi. Kira-kira segini ukurannya. Bumpnya atau grow-nya. Saya kepengen kira-kira biasa seperti ini posisinya, cukup. Terus radiusnya juga cukup. Kalau mau dilebarin lagi boleh. Ini terlalu lebar, hati-hati teman-teman. Nah, itu nggak enak dilihatnya. Harus pelan-pelan karena dia sedang memproses. Nah, cukup segini aja, lalu di oke. Ya, kira-kira segini. Kalau teman-teman misalkan nggak suka dengan warna ini, saya kepengen tekstur yang bawah aja deh, boleh. Ini saya matikan dulu. Tekstur yang bawah tinggal dilakukan duplikat juga ya. Oke, terus teman-teman tinggal ganti warna, color balance, silahkan di adjust lagi. Oh, saya maunya agak warnanya seperti ini, warnanya agak begini. Nah, boleh nggak? Boleh, silahkan. Lalu di copy, mungkin warnanya agak lebih gelap atau lebih terang, itu tergantung kalian. Lalu teman-teman tekan Alt seperti biasa, lalu di masking. Nah, itu dia teman-teman. Setelah sampai di sini, tekan Ctrl Shift A, klik kanan pada layernya, pilihnya Add Layer Mask. Dah, silakan teman-teman tinggal menambahkan efek filter, blur, light and shadow, pilihnya drop shadow. Sama cara kerjanya ya, cara kerja sama. Oke, opacity dinaikkan. Dia tinggal diatur kira-kira maunya bagaimana. Apakah mau begini atau radiusnya mau naikin lagi? Nah, itu dia. Lebih terasa, terserah kalian ya. Ini bebas eksperimen. Nah, apakah mau seperti ini juga boleh, silahkan. Cara kerja kita. Oke, kalau sudah mau diganti warna boleh. Jadi kondisi seperti ini masih bisa di adjust lagi ya teman-teman.
Saya pilih color balance. Nah, kita adjust lagi warnanya, kira-kira maunya apa. Nah, warnanya. Nah, saya maunya agak merah gitu. Kayak gini. Boleh nggak? Boleh, itu terserah kalian. Oke, itu dia contohnya. Ini salah satunya, Bang. Terus kemudian teman-teman ada juga bagaimana kadang-kadang ada di sini tidak ada fasilitas seperti kayak efek yang di style effect yang ada di itu ya, yang di Photoshop, yang di bagian layar ini. Tinggal pilih aja gitu ya, pilih efek bevel dan sebagainya. Kalau di sini enggak, kita harus membuat sendiri. Kita membuat sendiri gitu ya. Nah, di sini saya kepengen mencoba, teman-teman, ini hanya tambahan aja ya. Tambahan aja. Kalau teman-teman kepengen membuat misalkan seperti kayaknya seolah-olah dia ada inner shadow. Inner shadow ya kan di dalamnya gitu ya, kurang lebih. Nah, teman-teman tinggal diklik di bagian tulisan di bagian atas, kira-kira gini ya contohnya. Terus teman-teman tinggal coba untuk memberi selection. Di sini ada namanya kayak border. Nah, kita membuat border, teman-teman. Ya, membuat border, terus kemudian bordernya saya naikkan kira-kira 5 aja deh gitu ya. Lalu di OK. Nah, teman-teman tuh lihat buat border gitu ya. Border gitu tuh. Nah, setelah sampai di situ teman-teman tinggal diberi efek yang namanya bukan efek ya, saya buat layar baru. Ini buat inner shadow. Gitu ya. Oke, lalu ambil warna hitam, lalu saya tekan Ctrl koma. Nah, itu dia, kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah sampai di sini teman-teman, teman-teman mencoba untuk menseleksi bagian ini ya. Ini saya coba tekan Ctrl Shift A dulu. Nah, teman-teman tinggal diklik di bagian luar menggunakan yang namanya adalah select by color. Klik di bagian luar di layar yang inner shadow ini, klik luar aja. Dah, lalu teman-teman select inverse. Karena ini kan yang seleksi bagian luarnya kan, saya select inverse. Nah, gitu ya, seleksi inverse. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman kan dapatnya dalamnya nih. Nah, tapi teman-teman saya kepengen agak sedikit ngeblur. Nah, gini. Jadi ini bahaya kalau teknik seperti ini. Nah, saran saya mendingan ambil dari warna yang atas nih. Saya tekan Ctrl A, tekan Alt, klik yang di tulisan yang atas. Nah, kalau teman-teman lihat di zoom dideketin. Nah, nih. Ini kan, nah, lihat nih. Nggak keluar ya, kurang keluar ya, teman-teman, kurang keluar nih. Kalau kita deketin. Nah, itu dia. Saya kepengen ini seleksinya ada di sini, di pinggir pas ini. Jadi teman-teman harus ke select, pilihnya grow. Nah, kira-kira grow-nya 2 aja, coba tes. Kurang, tambahin lagi. Berarti grow-nya tambahin kira-kira 1 aja. Oke. Oh, kurang lagi ternyata, saya tambahin lagi ya. Grow 1 aja. Dah, pas. Atau kalau saran saya lebih keluar lebih enak. Jadi keluar ya, saya klik keluar. Ya. Cukup segitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi udah keluar, ini juga semua udah keluar. Saya kecilin lagi ya. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman tinggal mencoba diaktifkan di inner shadow-nya. Teman-teman menggunakan yang namanya filter blur Gaussian blur. Ya, klik blur Gaussian blur. Nah, teman-teman bisa ngatur. Nah, di sini kita membuat inner shadow sendiri, teman-teman. Buat inner shadow sendiri. Kayak gini nih jadinya. Tuh. Ya. Jadi shadownya di bagian dalam, dia nggak keluar-keluar. Itu dia, itu caranya, cara yang gitu. Kalau mau dibuat seperti agak ke dalam dikit. Nah, gitu ya. Oke, nah kira-kira segini aja deh. Ya. Nah, misalkan kayak gini contohnya. Ini saya tekan Ctrl Shift C. Terus saya kepengen misalkan membuat teks lagi di bawahnya nih agak berbeda gitu kan. Ya udah. Berarti seleksinya saya pindahin ke bawah ya, teman-teman. Oke, seleksinya saya pindah ke bawah. Saya coba untuk geser ke bawah. Saya klik dulu. Select. Di sini ada namanya, kita coba untuk mengatur seleksinya. Nah, saya pindahin ke bawah ya. Lalu saya ulang dulu deh. Saya batalkan dulu. Oke, ini saya sudah jadi. Terus kemudian teman-teman mencoba untuk misalkan saya kepengen bikin teksnya ini ya. Teksnya saya pindahin ke bawah deh ya. Teksnya karena dia patokan acuannya dia. Jadi teman-teman harus memindahkan ke bawah nih teksnya. Kira-kira begini. Nah, itu dia. Kira-kira begini ya. Oke, kira-kira segini. Oke, dah. Lalu saya tekan Alt, lebih aman. Itu cara cepatnya.
karena dipindahin patokannya dia. Terus kemudian teman-teman tinggal diaktifkan di bagian stone-nya, kemudian tinggal duplicate stone-nya. Oke, terus kemudian stone-nya agak sedikit gelap karena saya pengen buat agak blesek ke dalam. Nah, berarti saya menggunakan yang namanya mungkin exposure-nya saya turunin. Nah, kayak gini nih, gitu ya. Atau teman-teman tinggal di-adjust menggunakan yang namanya saya langsung masking aja ya. Saya masking dulu deh. Saya masking dulu. Iya, udah dapat masking. Terus kemudian saya coba untuk klik kanan, pilihnya namanya adalah add play layer mask karena dia biar berdiri sendiri. Terus kemudian saya hilangkan seleksinya. Oke. Terus kemudian teman-teman tinggal merubah warnanya nih. Ini warnanya dari bawah nih. Udah sendiri ya. Oke, berubah warna. Saya rubah warnanya color balance. Jadi warnanya agak lebih gelap. Atau menggunakan yang brightness juga boleh. Nah, itu dia. Nah, kalau mau aman ya diaktifkan yang ini backgroundnya supaya menjadi acuan. Kira-kira gelapnya seberapa besar? Nah, itu dia. Apakah mau begini atau begini? Nah, kayak gitu ya kalau mau. Oke, agak berbeda dikit ya. Dah, kayak gitu aja. Terus kemudian sama kayak tadi teman-teman. Jadi teman-teman harus mencoba untuk membuat kayak tadi barusan. Kalau mau dibuat seperti stroke, berarti klik di sini, saya tekan alt, klik di bagian teks. Nah, ini kan nggak bisa seleksi, ya kan? Baru teman-teman buat layer baru seperti biasa, inner shadow. Nah, inner shadow 2 gitu ya. Bawah deh. Oke. Terus teman-teman tinggal diberi select border. Oke, seperti biasa ya, select border. Oke, lalu dikasih warna hitam seperti biasa. Nah, ini dia. Oke. Terus sampai di sini baru dihilangkan seleksinya, lalu tekan alt lagi, klik di sini yang yang atas. Ada apa seleksi seperti tadi ya. Teman-teman harus mencoba untuk seleksinya agak keluar dikit. Nah, teman-teman tinggal ke select, pilihnya adalah grow. Grow-nya berapa? 3 misalkan. Oke. Nah, kurang. Di grow-nya 1, 2 deh. Cukup ya. Kalau sudah sampai di sini, nah teman-teman baru saya tekan Ctrl Shift J lagi. Baru teman-teman tinggal bermain menggunakan yang namanya filter tadi. Blur, dosen dulu. Nah, teman-teman tinggal di-adjust kira-kira seperti kayak gitu jadinya teman-teman. Jadi seolah-olah dia kayak blesek ke dalam. Begitu ya. Oke, ya itu saja teman-teman yang saya bisa jelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan BAM ke depan sama BAM ke dalam. Nah, itu seperti itu cara kerjanya. Ini dia. Memang kalau gambar yang dari ininya agak berbeda, tapi di sini saya coba untuk mengembangkan saja. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Saya berharap materinya bermanfaat. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya menggunakan software Jim.